warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Ya. Di sini kalian ada yang udah kenal sama ibu belum? Belum. Oke, baik. Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama ibu Rizkina Putri Salihah. Ibu akan mengajar kalian selama 6 bulan. Ibu dari Universitas Islam Jakarta. Jadi mohon kerjasamanya ya sama kalian. Ibu akan membantu kalian dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, dan kalian juga bisa membantu ibu dalam mengajar pendidikan agama Islam ini. Oke, sebelumnya kemarin kalian diajar sama Pak Rudi sudah sampai ini ya, materi sholat jenazah. Ya benar, materi sholat jenazah. Ibu akan mengevaluasi dulu ya sebelum kita masuk ke materi barunya. Kemarin kalian udah sampai 3 kali pertemuan ya mengenai tentang sholat jenazah. Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Coba di sini ada yang bisa jawab nggak? Sholat jenazah atau mengurus jenazah itu hukumnya apa? Ya. Apa ayo? Dapat hadiah nggak? Dapat ya, nanti dapat hadiah. Fardu kifayah. Ya benar, fardu kifayah. Jadi hukum mengurus jenazah itu adalah fardu kifayah. Kemudian berapa tahap dalam mengurus jenazah? Saya lagi. Ya, apa kamu? Pertama, memandikan jenazah. Iya benar. Kedua, mengkafani jenazah. Terus? Ketiga, mensolati jenazah. Oke, benar. Keempat, menguburkan jenazah. Oke, benar. Kita beri aplaus ya buat siapa nama kamu? Muhammad Rizky Raihan Firdaus. Oke, Raihan ya. Iya, bisa jadi. Pintar ya kamu. Selanjutnya hari ini pertemuan pertama dengan ibu kita akan membahas ke materi baru, yaitu namanya hukum nun mati atau tanwin. Oke, baik, kalian lihat semua di layar monitor. Materi hari ini kita akan mulai dengan hukum bacaan nun mati atau tanwin. Sebelum kita masuk ke dalam hukum bacaan nun mati atau tanwin, kita akan mempelajari dulu apa itu tajwid ya. Oke, ibu akan bacakan ya. Jadi tajwid itu adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara atau mengucapkan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran. Itu dia yang namanya tajwid. Jadi bagaimana cara kita melafadzkan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran atau hadis. Itu huruf-huruf Arab yang ada di dalam Al-Quran atau hadis. Itu yang dinamakan hukum tajwid atau tajwid ya. Kemudian tujuan kita mempelajari tajwid itu adalah agar dapat membaca Al-Quran secara benar dan tartil. Jadi kenapa sih kita harus belajar dalam ilmu tajwid? Karena ketika kita melakukan sholat itu kan kita ada bacaan Al-Quran ya, maksudnya bacaan surat-surat, yang mana surat-surat tersebut dibacanya harus dengan benar dan tartil. Jadi dalam sholat itu kita harus membaca surat-surat itu dalam benar dan tartil. Makanya kita harus mempelajari hukum tajwid ini. Bagaimana hukumnya kita mempelajari ilmu tajwid? Yaitu para ulama menyatakan bahwa hukum mempelajari tajwid adalah fardu kifayah, tetapi mengamalkannya adalah fardu ain. Jadi kalau misalnya kita mempelajari ilmu tajwid itu adalah hukumnya fardu kifayah. Akan tetapi ketika kita mengamalkan untuk diri sendiri, itu fardu ain, itu wajib ya. Karena kenapa? Kalau kita mengamalkan sendiri itu dipakai untuk ketika kita baca Al-Quran, ketika kita melakukan sholat, maka itu menjadi kewajiban untuk kita dalam melakukan bacaan Al-Quran tersebut menjadi benar atau tartil. Itu ya hukum untuk mempelajari ilmu tajwid ini. Nih,
dalil yang berkaitan dengan ilmu tajwid. Ini ada dalilnya, yaitu auzidni alaihi warotil al-Quran tartilan, yang artinya atau lebih dari seperdua itu, dan adalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Jadi di dalam hadis ini menyatakan bahwa kita dalam membaca Al-Quran itu supaya tartil dan perlahan-lahan. Tartil itu maksudnya bacanya itu benar, baik, itu sesuai dengan tuntunannya. Tuh. Kemudian, oke, selanjutnya kita masuk ke dalam hukum nun mati atau tanwin. Jadi hukum nun mati atau tanwin ini terbagi menjadi apa? Yuk, ada yang tahu nggak? Jadi 5. Ya benar, terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada izhar hakiki, yang nanti kita akan bahas. Terus yang kedua ada ikhfa hakiki, yang ketiga ada idgham biguna, terus yang keempat ada idgham bilaguna, dan yang kelima ada iqlab. Oke, kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama adalah izhar hakiki dulu untuk materi hari ini. Izhar hakiki, izhar itu artinya jelas ya. Jadi dibacanya itu jelas, tidak samar, tidak mendengung. Itu yang dikatakan izhar, artinya jelas. Kemudian halki itu artinya huruf tenggorokan. Tuh. Jadi huruf-huruf izhar ini adalah huruf-huruf tenggorokan. Makanya dikatakan izhar halki. Istilahnya, maksudnya yang dimaksud dengan hukum izhar halki itu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar. Huruf izhar itu ada berapa? Ya, berapa? Yo, ada 6. Huruf izhar itu ada 6. Jadi apabila ada nun mati, kalian tahu nun mati kan? Tahu. Nun mati atau nun yang disukun atau tanwin itu bertemu salah satu huruf izhar, maka cara membacanya adalah jelas. Itu yang dikatakan hukum nun mati atau tanwin. Ini dia, huruf-huruf izhar. Ada 6, yaitu coba kamu baca. Alif. Ha. Iya benar. Terus ain, Ghain, ha. Oke, Ha. benar ya. Nah. Jadi ada 6 jumlah huruf izhar halki. Kemudian, oke nih. Kita cari contoh hukum izhar halki. Ini dia contoh huruf izhar halki. Oke, bisa kalian lihat di monitor. Ini adalah contoh dari hukum izhar. Ini contohnya, yaitu yanhauna. Jadi ada nun mati bertemu sama huruf H, maka dibacanya jelas, bukan yang hauna tapi yanhauna ya. Jadi dia nggak samar ataupun tidak berdengung. Itu yang dikatakan izhar halki. Terus kemudian yang kedua ada in hadza. Ada in hadza, ini yang kedua. Maka innya ini dibacanya jelas, nggak dengung, tidak mendengung seperti in atau samar in, nggak seperti itu, tapi in jelas, in hadza, seperti itu. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga yaitu ada yan iku. Yan iku, nun mati bertemu sama ain, maka dibacanya izhar halki juga, karena ain itu termasuk salah satu huruf izhar, maka dibacanya jelas, tidak berdengung. Kemudian yang terakhir contohnya yaitu ada alimun halim. Alimun halim. Nah ini dia nih, ada domatain bertemu sama huruf H, maka dibacanya jelas, halimun halim, bukan halimun halim, enggak seperti itu, tapi halimun halim. Jadi banyak jelas. Seperti itu yang dikatakan izhar halki. Cukup sekian ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak.
Udah ada ya? Ya. Oke, berarti sudah mengerti semua ya untuk materi idhar halki ini. Baik, cukup sekian penyampaian dari Ibu. Banyak kurangnya Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya aneh deh.